Kita berada di episode 56. Watak buruk bisakah menular? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati 207. Oke guys, gue cuma ngasih tahu ke kalian kalau misal di tempat kalian itu musim hujan, gue cuma ngasih tahu kalau please pakai payung ya, karena bukan barusan di beberapa kali gue lihat ada orang yang main bola gitu, terus kemudian dia kesambar petir gitu. Kak, apa pengaruhnya petir sama payung? Ya nggak ada pengaruhnya sih, orang yang tinggal di rumah juga kalau waktunya kesambar petir ya kesambar. Tapi maksudnya biar badan kalian juga terjaga dari penyakit, kalian juga biar nggak kena demam. Jadi lebih baik kalian itu pakai payung, kalau nggak pakai jas hujan. Ingat, gue nggak lagi jualan ya, segera check out, segera ini nggak. Tapi ini beneran ya. Tapi kalau ternyata metabolisme tubuh kalian itu bagus gitu kan, karena rekaman ini gue rekam pada saat lagi musim hujan ya. Jadi musim hujan tuh bener-bener musim yang kalau rumahnya bocor mungkin ya resikonya ya harus nampung air gitu kan pakai ember. Tapi kalau ternyata di rumah kalian itu nggak ada yang bocor, ya udah deh. Paling enak ada TV gede gitu kan, atau bisa nonton YouTube, atau hujan-hujan dingin-dingin ya kan, bisa denger Pelita Hati 207, itu juga keren banget, itu juga nyaman banget. Itu aja sih pesan gue ya, kalau lagi hujan please pakai jas hujan, kalau nggak pakai payung. Kalau nggak ada keduanya ya lu mampir deh ke tempat atau ke wilayah atau bernaung ya di dalam goa gitu. Nah, gue mau ngasih tahu juga ke kalian kalau yang belum subscribe, ayo silakan subscribe channel Pelita Hati 207 sekarang juga. Kenapa? Karena subscribe itu gratis dan kalian bisa dapat informasi-informasi yang banyak banget ya dari Pelita Hati 207. Pokoknya kalian scroll ke bawah episode-episode sebelumnya dan juga episode setelah dari rekaman ini, itu benar-benar banyak faedah dan manfaatnya yang bakalan kalian itu ya beberapa kalian juga bisa jumpai di channel yang lain gitu. Tapi bagi yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih banyak ya. Kenapa? Karena dukungan kalian, komentar kalian, support kalian, like kalian itu penting banget bagi kesehatan mental gue. Penting banget bagi kenyamanan gue lah. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa you are my energy. Kalian itu energi aku banget gitu. Nah, yuk ke salah satu tema yang bakalan gue bahas ini ya. Gue udah masuk ke 3 menit tapi intermezzo, tapi nggak apa-apa lah ya. Kalian juga kan nggak begitu bosen dengan Pelita Hati 207 ya kan. Kunjungi juga nih Pelita Hati Store, pokoknya ada di Lazada, Shopee, TikTok, dan juga Tokopedia. Ada juga di YouTube Pelita Hati Store, pokoknya di Reels ya. Nah, gue mau ngomongin tentang watak buruk itu apakah bisa menular. Jadi gini ya, umumnya orang-orang itu terpengaruhinya itu karena lingkungan, bukan karena gini, mungkin ini tuh ada salah satu contoh ya kenapa bisa gue ngomong gini. Ada salah satu contoh di mana salah satu teman gue gitu ya, teman saya itu dia baik, karakternya baik, tadinya dia pendiam gitu. Terus kemudian dia jadi orang yang buruk, jadi tukang maling, jadi tukang nendang, jadi apa? Pokoknya head speech banget lah dia tuh pokoknya. Nah, terus kemudian saya ditanya ya sama salah seorang teman aku juga gitu. Kira-kira dia bisa seperti itu tuh nular dari temennya atau memang dia tuh punya inisiatif sendiri begitu. Nah, umumnya hampir kebanyakan apa-apa yang ada di benak masyarakat ataupun yang ada di orang-orang begitu ya. Jangan temenan sama si Anu karena dia tuh nakal. Jangan temenan sama si Anu, dia tuh nakal, dia tuh pokoknya nggak bener begitu ya. Oh, orang itu mah hamil duluan gara-gara si ini, gara-gara pacaran si Inu si Ono gitu kan. Jadinya pergaulannya nggak bener dan lain sebagainya. Nah, tapi ada juga nih ya yang orang banyak kok contohnya, ada orang-orang yang dia strike, dia bener, dia punya ideologi yang bagus di lingkungan yang sebobrok itu, semengerikan itu. Tapi itu tuh tapi itu tuh tidak umum gitu. Maksudnya itu tuh cuma beberapa kasus ataupun beberapa contoh doang ya. Nah, tapi menurut opini gue adalah biasanya orang-orang yang
punya watak yang jelek itu terpengaruh karena lingkungan yang jelek gitu. Jadi apakah watak buruk itu bisa menular? Sebelum gue jawab, gue mau ngerinci lagi di poin yang nomor 2 ya. Nah, poin yang nomor 2 ini nggak kalah menarik nih. Jadi begini, pada dasarnya itu seorang akan mengikuti hasrat yang tersembunyi di dalam dirinya meskipun lingkungannya itu berlawanan dengan dia. Apa nih? Kak Pelita, apa nih maksudnya? Maksudnya tuh begini. Saya akan ambil contoh juga ya. Suatu hari ada salah satu kasus begitu ya di salah satu pondok pesantren. Ibunya gitu yang masukin anaknya ke pondok pesantren sebulan, 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun begitu ya. Terus kemudian setelah liburan dia si anak ini pulang ke rumah dan ternyata omongannya sudah kotor, omongannya sudah jorok. Dia tahu channel-channel pornografi dan lain sebagainya. Kemudian si ibu ini nelpon ustadznya, nelpon gurunya begitu ya dengan mengatakan bahwa oh ini sih anak saya ini ketularan sama temennya karena pergaulan, karena ono begitu ya. Jadi gini, ini analisa saya dan ini opini pribadi saya bahwa begini teman-teman, seseorang itu melakukan sesuatu dikarenakan memang ada hasrat pada dirinya, meskipun hampir kebanyakan orang itu berlawanan dengan apa yang dia inginkan. Pada dasarnya orang itu memang sudah nggak baik. Pada dasarnya orang itu juga sudah tidak benar. Kemudian dia menemukan teman yang serupa. Ingat ya, burung merpati itu akan bertengger dengan sesama burung merpati. Sama juga dengan burung gagak akan berteman dengan burung gagak juga. Jadi dia tidak bisa menyalahkan teman-temannya yang salah, yang galak, yang bicara kotor dan lain sebagainya. Dan dia membela anaknya karena terbawa arus, terbawa lingkungan dan lain sebagainya. Jadi begini, di pondok pesantren tersebut itu kan ada anak yang baik juga, ada anak yang rajin juga. Mungkin jumlahnya 1 atau enggak 2. Dan kalau kalian tahu, anak yang rajin, anak yang pintar itu tuh mereka juga punya teman, baik 1, 2, atau bahkan sampai 5 gitu. Ada orang yang rajin juga mereka punya teman, baik 1, 2, atau bahkan 5 gitu. Kalau memang anak ibu itu sudah baik dari awal, sudah karakternya juga sopan, bicaranya bagus, hasrat di dalam dirinya itu benar-benar baik dan bukan buruk, maka dia juga akan kumpul sama orang yang buruk. Maka dia juga akan kumpul sama orang dia kalau memang dari awalnya sudah buruk, dia akan kumpul dengan orang yang buruk sekalipun ya dia dicekoki beberapa kebaikan-kebaikan, norma-norma kebaikan di keluarganya. Jadi hasrat itu tuh sangat penting sekali. Apa yang tersembunyi di dalam batin seseorang itu tuh penting banget untuk bisa diketahui. Cara mengetahuinya bagaimana? Ya kita lihat saja teman pergaulannya seperti apa. Jadi bagi para orang tua jangan selalu nyalahin orang lain, selalu nyalahin pihak ketiga hanya karena anaknya berubah mungkin karena temannya. Jadi orang lain itu tidak bisa menginfluence kamu. Orang lain itu tidak bisa mempengaruhi kamu. Sampai kamunya sendiri itu mau gitu loh. Kalau kamunya tidak mau, ya mereka tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Jadi watak buruk apakah bisa menular? Ya tentu ada rinciannya. Yang pertama bisa menular dikarenakan tadi lingkungan yang sangat buruk, yang sangat amat jelek itu bisa mempengaruhi orang sebaik mungkin. Tapi di satu sisi ada orang-orang yang lingkungannya tidak baik sekalipun, jika hasrat kebaikan di dalam dirinya lebih dominan, dia tetap tidak betah dan dia tetap akan mencari lingkungan yang bagus begitu. Jadi itu aja nih guys, penjelasan tentang apakah watak buruk itu bisa menular atau tidak, dirinci. Nah terus bagaimana nih opini dari Pelita Hati 207 dalam melihat hal ini ya. Opini aku sendiri sih, aku lebih cenderung kepada tidak menular. Karena bagaimanapun seorang itu punya ideologis ya. Contoh nih ya, contoh misal ada si A, dia memang tidak terlalu pro dan tidak mau begitu ya dengan alkohol misal. Itu beberapa orang yang nyodorin dia alkohol dan lain sebagainya itu tidak
tidak terpengaruh sedikit pun. Tapi memang ada juga hampir kebanyakan orang-orang yang bisa terpengaruh. Tapi bisa terpengaruhnya itu pun ya karena memang ada kemauan dari dia. Guys, seseorang itu nggak bisa ngajak kamu kemanapun kalau kamunya tuh diem, kalau kamunya tuh juga punya ideologi yang berlawanan gitu. Itu aja nih ya penjelasan sedikit sekali dari, bukan sedikit ya ini cukup lumayan banyak ya, tentang watak buruk, apakah itu bisa menular atau tidak. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini sekarang juga, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapin terima kasih banyak, dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.